Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Putri Zuri dengan NIM 2019 820249 kelas DSD 5. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran kedua sebagai penempuh ujian akhir semester pengembangan pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Bapak Asmi Albaij MPD. Berikut adalah standar kompetensi, yaitu menjelaskan daur hidup dan slogan pelestariannya. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli. Dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Lalu yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Lalu 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dengan yang ada di lingkungan sekitar dan slogan upaya pelestariannya. Lalu indikatornya 3.2.1 siswa dapat membedakan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. 4.2.1 siswa dapat membuat skema hidup makhluk hidup di sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati dan membedakan daur hidup kupu-kupu, siswa dapat memahami proses daur hidup kupu-kupu dan belalang. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Raihan Saputra, silakan pimpin doanya ya. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Terima kasih, Rehan. Anak-anak, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua ya. Raihan Saputra, Hadir, Bu. Zahra Nadia Alivia, Hadir, Bu. Tasya Afra Maulina, Hadir, Bu. Ilham Mufid. Ada yang tahu nggak Ilham Mufid kemana? Ilham Mufid mungkin lagi kamar mandi, Bu. Oh, gitu. Aulia Nurul Fajaria. Nggak masuk, Bu. Lagi pulang kampung. Oh, seperti itu. Ya udah anak-anak. Biar tambah semangat, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, dan adil makmur sentosa, Pribadi bangsa.
Ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak biar makin semangat, kita akan bermain tepuk semangat ya. Ikuti ibu guru ya, ibu-ibu. Oke, Bu. Baik, Ayo. Bu. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ya, yang pertama, dengan mengamati dan membedakan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat siklus daur hidup kupu-kupu. Lalu, kita akan memasuki materi pembelajaran hari ini ya. Di tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Dan tahu tidak ya? Kepompong bukan, Bu? Iya, benar. Ini adalah kepompong. Apa sih kepompong? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu, Yang sebelum Bu. jadi kupu-kupu, Bu. Oh iya, benar nih. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ada ulat, akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Selanjutnya, metamorfosis itu atau daur hidup terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk. Boleh izin minum nggak, Bu? Boleh. Ibu lanjut ya. Metamorfosis Iya, tidak Bu. sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan dalam tubuh kembangnya. Apa saja sih hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang tahu tidak ya? Sempurna itu kupu-kupu. Iya, benar. Oke. Di sini ada contoh hewan bermetamorfosis sempurna. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada nyamuk, yang ketiga ada katak. Selanjutnya hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang dan kecoa. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu kupu-kupu yang bersiap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Yang kedua, telur kupu-kupu. Yang ketiga, telur menetas, yaitu mengeluarkan larva atau ulat. Yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang kelima, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu dewasa atau imago ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar siklus hidup kupu-kupu ya. Yang pertama itu ada telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, yang keempat kupu-kupu dewasa. Selanjutnya ada metamorfosis belalang. Di sini ada gambar metamorfosis belalang ya anak-anak. Yang pertama itu belalang dewasa siap bertelur. Yang kedua ini ada telurnya ya. Yang ketiga, ini ada nimfa. Nimfa itu belalang kecil yang tidak memiliki sayap seperti belalang dewasa. Yang keempat itu ada imago. Imago itu adalah belalang dewasa. Selanjutnya, perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang adalah kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna yang melalui fase ulat dan pupa atau kepompong. Sementara belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan tanpa
fase larva dan pupa, namun mengalami fase nimfa. Nah, daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapnya. Sementara itu, tidak semua tahap daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya anak-anak. Di sini ada slogan pelestarian hewan. Yang pertama itu selamatkan hidupnya dan selamatkan hidupmu. Yang kedua, dijaga kelestarian hutan, jaga kehidupan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, sayangi bumi dengan melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Akan memberikan video tentang metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Kalian perhatikan ya anak-anak. Nanti Ibu akan bertanya kesimpulan dari video tersebut ya. Anak-anak, mari kita perhatikan video metamorfosis kupu-kupu dan belalang ya. Nanti Ibu akan bertanya kesimpulannya. Tahukah kalian jika proses kehidupan kupu-kupu itu selalu berubah? Yuk simak penjelasannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu yang sudah siap bertelur akan mencari tanaman untuk menyimpan telurnya. Kupu-kupu biasanya menaruh telurnya di permukaan daun. Telur kemudian akan menetas menjadi larva atau ulat. Larva atau ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa hingga berkembang biak dengan cara bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Selain kupu-kupu, belalang juga merupakan salah satu serangga yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Proses metamorfosis belalang Baik, diawali selanjutnya oleh anak-anak. fase telur. Telur belalang berasal dari hasil pembuahan sel telur betina oleh spermatozoa belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada beragam tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dari telur-telur yang menetas itulah keluar nimfa atau bayi belalang mungil yang belum memiliki sayap. Selama fase ini nimfa akan makan daun-daun muda, mengalami pertumbuhan, dan mengalami ganti kulit. Setelah fase nimfa, kemudian dilanjut dengan fase belalang dewasa yang memiliki sayap lengkap yang kuat dan dapat digunakan untuk terbang hingga bertelur. Dari fase telur, proses metamorfosis dimulai lagi. Dari bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kupu-kupu memiliki 4 tahapan perubahan bentuk, yaitu telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu. Belalang memiliki 3 tahapan perubahan, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Dari kesimpulan tersebut, tahapan daur hidup kupu-kupu dan belalang terdapat perbedaan. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya sehingga disebut metamorfosis sempurna. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Contohnya pada tahapan nimfa dan belalang dewasa bentuk tubuhnya sama, hanya berbeda ukuran saja, sehingga disebut metamorfosis tidak sempurna. Sekian penjelasan mengenai daur hidup kupu-kupu dan Nah, kalian sudah melihat video
dari metamorfosis kupu-kupu dan belalang ya anak-anak. Nah, Ibu akan Sudah, Bu. bertanya, kesimpulan dari video tersebut itu apa ya? Kesimpulannya itu tentang kupu-kupu yang berkembang biak, Bu. Terus apalagi ada yang tahu tidak ya? Cara Kupu-kupu berkembang biak mengalami fase belalang. kepompong, Bu. Pintar. Terus apalagi Zara? Metamorfosis belalang, Bu. Caranya. Iya, betul. Nah, kesimpulan dari video tersebut adalah kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Berikut adalah media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu tentang metamorfosis pada belalang. Yang pertama, ada belalang betina bertelur, lalu telur belalang. Selanjutnya, ada nimfa. Ya, ini adalah gambar nimfa. Selanjutnya menjadi belalang dewasa atau yang bisa disebut imago. Berikut adalah media pembelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada telur, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi ulat, dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau bisa disebut dengan imago. Nah, anak-anak, ini adalah skema yang Ibu telah buat tentang metamorfosis kupu-kupu ya. Anak, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah daur hidup merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir hingga dewasa. Lalu, daur hidup atau metamorfosis itu terbagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Nah, tahapan metamorfosis kupu-kupu yaitu telur, terus ulat, kepompong, dan imago. Imago itu kupu-kupu dewasa. Lalu metamorfosis tidak sempurna ada belalang. Fase daur hidup belalang yaitu ada telur, nimfa atau belalang kecil tanpa sayap. Ibu sudah mengirimkan link Google Form di grup WA ya anak-anak. Kalian mengerjakan masing-masing dengan benar jawabannya ya. Nanti dikumpulkannya itu jam 12 siang. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai Baik, Ibu. lagi. Sekarang penutupnya, Reha Saputra tolong tutup dengan pembacaan doa. Ya, Rehannya sepertinya sedang di jalan. Enggak, Bu. Aman, ya Bu. udah. Oke. Oke, teman-teman. Sebelum akhir pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih, Bu Guru. Sama-sama. Alhamdulillah, Terima kasih, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa kembali. Dadah. Berikut adalah lembar kerja peserta didik berupa link yang telah dikirimkan di grup WhatsApp. Berikut adalah hasil evaluasi dari lembar kerja peserta didik. Sekian dari video pembelajaran dan materi yang telah saya sampaikan di kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua, tentang daur hidup makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.